Oke, setelah perjuangan ya, luar biasa. Saya ngundang Pak Ale ini udah sebulan yang lalu loh teman-teman. Jadi Pak Ale ini lagi sibuk banget ngembangin bisnisnya. Akhirnya bisa loh ngundang artis. Halo teman-teman, dari mana aja nih Bu? Ada yang dari Riau, ada yang dari Kalimantan Timur, Penajam, ada yang banyak sih tadi, ada yang dari mana-mana. Nggak saya Wah, catetin. luar biasa. Saya perwakilan dari timur nih, dari Sulawesi. Oke, kita mulai nih Bu ya? Oke, silakan Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia ya. Ini ada semua perwakilannya nih. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Ibu Cynthia ya. Saya agak awkward sih manggilnya Ibu Cynthia. Biasanya manggilnya Ibu Cio. Ya. Ini teman seperjuangan nih. Teman seperjuangan. Jadi kita bareng-bareng dulu bangun bisnisnya. Nah, sekarang Ibu Cynthia ada di Jakarta, saya lagi di timurnya Indonesia Bapak Ibu. Tapi bisnis yang kita bangun sama. Bisnisnya sama ya. Nah, senang sekali malam ini saya diundang sama Ibu Cynthia untuk bisa berbagi sama teman-teman tentang warna bisnisnya saya ya. Jadi malam ini saya jadi pembicara di sesi ini bukan untuk mengajari Anda ya Bapak Ibu semua ya. Tentunya Anda semua jago-jago, udah pasti lebih hebat daripada saya. Nah, malam ini saya dipercayakan sama Ibu Cynthia dan grup itu untuk bisa sharing sama Anda gimana warna bisnis yang saya jalankan. Nah, kebetulan bisnis kita sama, yuk kita sama-sama belajar gitu kan. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Andre Leo Saputra. Biasanya teman-teman di bisnis online manggil saya Ale, ya kan, disingkat Andre Leo ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, jadi malam ini kebetulan ini setelah pencarian sinyal yang luar biasa ya. Nah, saya lagi bangun bisnisnya di pulau-pulau Bapak Ibu. Jadi hubungnya sama Bu Cio harusnya ngisinya bulan lalu. Cuman karena saya bilang saya mau ke pulau ya. Jadi kalau Bu Cio bangun bisnis online-nya dari kota ke kota ya, saya dari pulau nyebrang laut ke pulau lagi Bapak Ibu ya. Nah, itulah hebatnya bisnis online yang kita kerjakan. Kenapa? Karena bisnis online ini tidak memandang dia di kota ataupun di wilayah. Semuanya bisa mengerjakan bisnis ini ya. Nah, saya asli putra daerah dari Sulawesi. Kebetulan waktu itu kenal bisnisnya di Jakarta. Jadi saya SMA di Sulawesi, SD sampai SMA di Sulawesi, kemudian kuliah saya merantau ke Jakarta. Nah, pas merantau ke Jakarta itu, kemudian saya kenal bisnis ini ya. Gimana ceritanya saya bisa kenal bisnis ini nanti sebentar saya sharing ya. Nah, di terakhir-terakhirnya Bapak Ibu ya. Nah, di awal-awal saya pengen appreciate dulu sama Anda semua, ini luar biasa loh Anda mau luangin waktu di sela-sela kesibukan Anda ya. Ada yang di Sumatera, mungkin di Sumatera sekarang sudah jam berapa ya? Sudah jam 8:30 ya. Di Jakarta juga 8:30 lewat. Nah, di Kendari sekarang ini di Sulawesi sudah jam 10:30. Bahkan mungkin kalau ada teman-teman yang di Papua sekarang itu udah jam 10:30 dan Anda masih mau belajar malam ini ya. Jadi apresiat lagi sekali lagi buat Anda. Anda luar biasa ya. Nah, untuk itu malam ini biar betul-betul akan jadi sesuatu Bapak Ibu ke depannya, yuk mari sama-sama kita luangin waktu beberapa menit ke depan, kita fokus, kita sama-sama belajar ya. Nah, pertama di era bisnis online sekarang ya, sekarang udah nggak aneh lagi, udah nggak awam lagi kalau kita bicara bisnis online. Di zaman awal-awal saya ngembangin sama Ibu Cynthia ya, waktu itu, waduh, kita kalau bilang bisnis online itu kita ditanya tuh, emang bisa bikin makan orang, emang itu orang bisa hidup dari situ, emang itu masa tua terjamin, emang itu wah luar biasa lah tantangannya. Ya. Jadi bisnis online yang kita kerjakan dulu belum ada buktinya. Nah, hari ini pas corona, wah luar, pramugari pun jualan kue ya. Bahkan kios-kios offline ya, outlet-outlet offline itu menjajakan secara online ya. Nah, itu luar biasa. Nah, makanya di awal saya pengen ngomong nih, tantangannya kita. Nah, nggak cuma anak muda sih, Bapak Ibu semua teman-teman yang di seluruh Indonesia, tantangannya kita saat ini itu apa aja? Ya. Yang pertama, biasanya kalau kita bicara era zaman now ya, 2020 above,
2020 ke atas, yang pertama susah mencari pekerjaan ya. Ini nggak cuman sekarang sih, dari dulu ya. Cuman sekarang itu jauh lebih sulit. Kenapa? Kenapa jauh lebih sulit? Yang pertama, eh, jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lapangan pekerjaannya. Yang kedua, eh, banyak sekali sarjana-sarjana yang akhirnya menganggur, ya. Dan akhirnya orang mempertanyakan, Bapak Ibu, oh ini kalau kita sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya dapat pekerjaan, gimana nih ceritanya? Ya. Yang selanjutnya apa yang paling parah di era kedepannya? Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh manusia tergantikan oleh robot. Itu yang paling ngeri. Ya. Jadi kalau Anda tidak belajar dari sekarang bagaimana cara menghasilkan penghasilan tambahan atau memulai berbisnis, suatu saat pekerjaan yang sedang Anda kerjakan itu bisa jadi digantikan oleh robot. Ya, semoga tidak ya, nauzubillah min dzalik ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, gaji tidak sebanding dengan gaya hidup. Nah, ini nih. Kalau kita bicara penghasilan, penghasilan sekecil apapun selalu akan cukup. Tapi tidak akan pernah cukup untuk lifestyle. Nah, sementara gaya hidup itu selalu meningkat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena harga terus naik. Ya. Kebutuhan terus naik. Apalagi kalau Anda yang sekarang, ya mungkin Anda yang sedang sekolah, Anda yang sedang kuliah, ya, atau mungkin Anda yang sedang masih sendiri lah, masih belum berkeluarga. Nah, mungkin Anda merasa fine-fine saja dengan penghasilan Anda. Nah, tapi ketika Anda sudah berkeluarga, ya kebutuhan Anda bulanan itu tidak lagi seperti Anda ketika sendiri. Ya, itu udah mulai naik lagi, Bapak Ibu, udah mulai naik, dan Anda butuh penghasilan yang lebih besar. Nah, untuk itu, daripada galau, ya, mending kita cari bisnis, karena kedepannya tidak akan pernah sebanding kalau Anda mengharapkan pekerjaan utama Anda untuk mencukupi gaya hidup Anda, ya. Nah, apalagi anak-anak zaman now ya, anak-anak zaman now itu saya perhatiin masih SMA itu udah pakai HP di atas 5 jutaan ya. Wah, gaya hidupnya udah luar biasa lah. Nah, apalagi ke depannya Bapak Ibu ya, akan makin mengerikan. Nah, kemudian apalagi ini yang paling ngeri nih. Yang paling ngeri apa? Dampak COVID-19. Nah, jadi ini saya kembali flashback lagi nih. Dulu waktu kita pertama-pertama jalanin bisnis ini sama Ibu Cynthia ya, saya ingat sekali banyak sekali orang yang merendahkan, dan kemudian perkataan itu terngiang-ngiang di kepala saya. Emang bisa bisnis online itu dijadikan pegangan buat hidup? Emang bisa buat hidupin anak orang? Emang bisa buat nabung, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu? Wah, ketika terjadi COVID-19, dampaknya bisnis online itu menjadi salah satu bukti yang luar biasa. Semua runtuh, semua berjatuhan, bahkan uh, negara hampir mengalami krisis gara-gara dampak dari COVID-19 ini. Ya. Kenapa? Karena pekerjaan diberhentikan, tapi kebutuhan terus tidak bisa diberhentikan. Kebutuhan terus berlanjut, kebutuhan terus berlanjut. Ya. Contoh, kemarin waktu kita lagi diam di rumah ya, lagi diam di rumah kemarin ya, bisa aja sih kita diam-diam aja di rumah, tapi kalau nggak ada duitnya, ya mau makan pakai apa ya? Nah, itu yang dimaksud di gambar itu, Bapak Ibu ya, dampaknya ngeri. Kitanya diam, pekerjaan berhenti, proyek-proyek berhenti, orang dirumahkan, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kebutuhan hidup terus berlanjut ya. Anda nggak beli beras, Anda nggak beli minyak buat masak, Anda nggak beli gula, Anda nggak beli kebutuhan sehari-hari kita. Jadi ngeri banget. Ini dampaknya sangat ngeri ya. Nah, jadi karena tantangan-tantangan ini, makanya Anda sangat beruntung diundang oleh para pengundang Anda untuk diperkenalkan sebuah peluang. Yang peluang ini ya nggak ada yang maksain Anda buat ikut sih sebenarnya. Ya, kami juga seperti itu dulu. Nah, cuman kami lebih jeli melihat peluang ini lebih awal. Ya. Saya sama Bun Cynthia kayaknya udah lebih dari 7 tahun jalan bisnis ini, dan kami fine-fine saja, dan kami selalu bisa menghidupi diri kami dan keluarga kami dari penghasilan bisnis online kami ya. Nah, jadi saya mau bilang sama Anda, selamat datang di era industri 4.0. Kenapa saya bilang selamat datang di era industri 4.0? Ya, kalau Anda perhatikan ya, dari
1.0, 2.0, 3.0 ya. Itu dulu kita bahkan sebelum masuk di 1.0 ya, itu dulu kalau kita bicara bisnis atau kita bicara orang yang kaya ya, itu adalah orang-orang yang punya tanah yang bisa bertani. Jadi siapa yang punya lahan yang luas itu jadi orang kaya. Nah, kemudian era berubah lagi. Berubah lagi jadi apa? Ya, jadi era industri. Ya, siapa yang punya pabrik, ya, zamannya orang kerja kantoran, zamannya orang berseragam, zamannya orang jadi pekerjaan itu kita menjanjikan kalau kita berseragam. Nah, kemudian berubah lagi jadi transaksi berubah jadi era data, Bapak Ibu. Ya. Nah, Google mulai masuk, email mulai masuk, segala sesuatu mulai beranjak online. Ya. Nah, hari ini, di era corona ini, kita dihadapkan sama era industri 4.0, di mana era industri 4.0 itu, ya Anda bisa lihat di layar, robot itu lebih pintar daripada kita. Nah, sebenarnya ini ada videonya, cuman untuk mempersingkat waktu, videonya lumayan lama sih, sekitar 10 menit. Nanti kalau Anda mau nonton, nanti saya kasih linknya ke Ibu Cynthia ya. Jadi, bentar, hujan, kita pakai biar nggak kedengeran hujan. Nah, baik ya. Jadi ke depannya bahkan mungkin 2030, 2040 banyak sekali robot yang akan menggantikan pekerjaan manusia. Itu efek dari era yang baru ini, Bapak Ibu ya. So, kalau kita tidak melek sama bisnis online, nah kita bakal tergantikan sama robot ya. Nah, ini yang penting juga nih. Kalau kita bicara bisnis online atau kita bicara peluang bisnis yang ditawarkan kepada Anda, kita bicara fakta dong. Kita nggak bicara pendapat ya. Udah capek lah bicara pendapat. Ini keren, ini itu keren, toh juga tidak terbukti ya. Nah, jadi simple. Kalau kita mau ngecek bagaimana keadaan ekonomi kita sekarang, ya udah kita lihat fakta. Salah satu faktanya apa? Nah, ini ada videonya juga ya. Menteri Tenaga Kerja itu di video itu dia bilang, ada juga videonya nanti saya share ke Ibu Cynthia, Menaker itu bilang 23 juta pekerjaan itu hilang, Bapak Ibu. Gila ya, ngeri. Itu 23 juta pekerjaan hilang. Bayangin coba, 23 juta. Ya, kalau itu orangnya 23 juta orang. Bagaimana kalau satu pekerjaan itu melibatkan banyak orang? Wah, itu bisa sangat banyak orang yang hilang pekerjaan. Dan itu tergantikan oleh robot, Bapak Ibu semua. Ya. Bahkan saya pribadi itu kuliahnya di urusan akuntansi. Kita udah di warning memang itu dari dulu, Bapak Ibu. Suatu saat nanti pekerjaan kita itu akan tergantikan sama aplikasi. Ya. Kita bisa ngitung keuangan dan lain-lain dan seterusnya. Sekarang udah mulai kepake. Jasa kita ya cuma input data doang. Nah, selebihnya apa? Analisis. Dulu kita bisa analisis. Sekarang yang analisis sudah komputer semua. Ya, jadi ngeri, Bapak Ibu, ngeri. Ngeri sekali. Parkir. Dulu parkir itu tukang parkirnya banyak ya. Sekarang parkirnya udah mesin semua. Dulu security banyak. Nah, sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi adalah CCTV menggantikan security. Ya. Dulu polisi sangat banyak, ya polisi sangat banyak. Nah, sekarang apa yang terjadi ya? CCTV udah mulai sekarang. Kalau Anda udah lamin kan, tilang online ya, tilang online lu itu ngeri tuh. Bayangin coba, polisi yang biasa nilang orang jalan diganti sama kamera, gitu kan? Nah itu ngeri. Jadi mungkin kita lihat itu sebuah kemajuan, tapi Anda juga harus hati-hati karena jangan sampai itu adalah pekerjaan Anda. Misalnya Anda sebagai seorang abdi negara yang bekerja di bidang itu, nah, tergantikan oleh kamera. Wah, itu udah mulai harus cari bisnis tambahan. Kenapa? Ya kita nggak tahu ke depannya, Bapak Ibu semua ya, apakah jumlah pekerjaan akan dikurangi terus-menerus atau ya kita hanya pasrah ya. Nah, ngomong-ngomong dari efek dari industri 4.0 ini, akibatnya lumayan ngeri juga, Bapak Ibu. Saya salah satunya yang mengalami ya perubahan-perubahan itu karena kita bergerak dari offline menuju ke online ya. Yang paling dulu waktu saya awal-awal jalanin bisnis online sama Ibu Cio, Ibu Cynthia ya, kita tersaingi sama orang-orang yang jualan di pinggir jalan, toko-toko itu buka, pokoknya kita dianggap produk yang tidak
tidak terbukti begitu. Karena kenapa? Karena dijual secara online. Sementara yang dipercaya adalah orang-orang yang punya banner, orang-orang yang punya spanduk dan seterusnya. Nah, hari ini kalau Anda cek yang berhamburan spanduk itu bukan lagi spanduk penawaran produk, tapi spanduk tokonya tutup. Ya. Kenapa? Karena industri berubah ke online, Bapak Ibu. Toko-toko konvensional, supermarket dan lain-lain, bahkan kalau Anda lihat channel televisi pun sekarang ngebuat YouTube dan mereka lebih sering bikin konten di YouTube daripada yang mereka lakukan di pertelevisian, Bapak Ibu. Jadi itu ngerinya salah satunya di industri 4.0. Nah, terus kemudian apa lagi? Nah, lahirnya perusahaan-perusahaan sistem digital atau startup digital seperti Marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Uber, ya, perusahaan-perusahaan yang tidak punya satupun mobil, yang tidak punya satupun motor, yang tidak punya satupun kendaraan, tapi jadi perusahaan transportasi terbesar di Indonesia dan dunia. Gitu. Tadi udah dijelasin juga di sesi awal sama Ibu Cynthia, ya, valuasinya perusahaan-perusahaan startup tersebut itu mengalahkan aset bentuk fisik yang sudah dibangun bertahun-tahun hanya dalam waktu 4 tahun, Bapak Ibu. Itu ngerinya. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak melek, wah, bahaya. Bisa jadi kemarin perubahannya cuma 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bisa jadi 2020 ke atas itu bisa lebih cepat perubahannya. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, lahirnya jutawan muda dari bisnis online. Nah, kalau Anda perhatikan nih, uh, pasti suka nonton TikTok, pasti suka muter TikTok, pasti punya akun TikTok, pasti suka follow selebgram, youtuber ya. Dulu pekerjaan itu dibilang sama orang itu pekerjaan tidak menjanjikan. Sekarang nggak ada yang nggak kenal Atta Halilintar, nggak ada yang nggak kenal Riko Huang, nggak ada yang nggak kenal, macam-macam lah. Banyak sekali jutawan-jutawan muda yang muncul dari bisnis yang sifatnya online. Ya. Jadi itu salah satu efek baik dari industri 4.0, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bisa melihat, Anda bisa jadi salah satunya. Ya. Kemudian apalagi? Nah, perkembangan dunia kerja, profesi baru, selebgram, gamers, dan lain-lain. Ya. Dulu kita kalau ngegame, mungkin ya, zaman saya sama Ibu Cynthia, itu kalau ngegame itu kita dicambuk tuh sama bokap nyokap. Mandi sana, mandi. Ya kan? Nah, terus kalau kita main-main media sosial, dimarahin pasti. Atau main PS lah zaman dulu. Nah, sekarang orang tua support. Orang tua sangat support sekarang dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang dikerjakan sama anak-anaknya. Kenapa? Karena menghasilkan duit. Itu jadi profesi baru, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi bisnis online ini luar biasa. Duitnya di dunia online ini luar biasa. Nah, salah satu dampak yang ditimbulkan dari 4.0 ini bisa terasa pada saat terjadi pandemi. Ya. Pada saat terjadi pandemi kemarin, waduh, saya udah nggak tahu lagi sih. Kita mau bantu orang juga, kita juga butuh saving, kita mau kasih lapangan pekerjaan orang, ya orang yang nggak percaya sama bisnis online, ya. Beruntungnya apa? Beruntungnya tren online ini berkembang di seluruh media, ya, diperkuat sama statement pemerintah dan seterusnya, ya. Akibatnya apa? Bisnis online meledak gila-gilaan. Bahkan Bapak Ibu ya, di era corona beberapa waktu terakhir ini omset saya tuh naiknya ratusan persen, ya. Naiknya ratusan persen tuh. Padahal orang lagi kehilangan pekerjaan dan lagi diem di rumah. Nah, tapi bisnis saya malah meningkat. Nah, itulah luar biasanya dari bisnis online. Ya. Akhirnya orang mulai melek. Pramugari jualan kue. KFC bahkan perkuat media sosialnya di Instagram. Ya. Pada jualan di Bukalapak, Marketplace, Tokopedia, Lazada. Wah, gila. Ya, jadi, corona ini ada negatifnya, ada positifnya. Positifnya apa? Kita jadi lebih melek tentang industri. Industri apa itu? Industri yang tadi ditawarkan sama Ibu Cynthia. Ya. Bisnis yang sangat luar biasa. Yang saya dan Bu Cynthia sudah jadi testimoni untuk jalankan bisnis ini ya. Nah, jadi apa sih gunanya Pak Ale tadi bahas itu? Nah, gunanya kita untuk mikir Bapak Ibu. Nah,
kita mau adaptasi dengan perkembangan zaman atau punah kayak dinosaurus ya. Anda dulu banyak sekali ya makhluk yang tidak beradaptasi yang akhirnya zaman sekarang tidak bisa kita temui lagi ya. Nah, jangan jadi makhluk-makhluk itu ya. Apalagi jadi dinosaurus nanti punah Bapak Ibu ya, harus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Biar apa? Biar hidup kita juga bisa terus berlanjut. Jadi kuncinya di era industri 4.0 ini adalah beradaptasi dan berevolusi sesuai perkembangan zaman untuk melanjutkan hidup. Kalau tidak, kita akan ketinggalan sangat jauh dan bahkan mungkin bisa punah. Bapak Ibu ya. Bercanda ya. Next. Oke. Nah, Pak, ini kan pekerjaan sulit. Kita harus melek online. Apa-apa sekarang online. Apa dong yang bisa kita kerjain? Ya, tentunya salah satu pilihannya yang tadi di-sharing dan di sesi awal oleh Ibu Cynthia ya. Nah, hanya saja biasanya ya, kalau Anda temukan di lapangan itu biasanya orang-orang awam, kalau ngelirik industri online dengan keadaan corona zaman sekarang itu, mereka biasanya melirik beberapa pekerjaan ini, Bapak Ibu. Nah, contoh, semua berlomba langsung jadi ojek online, memanfaatkan perusahaan Grab dan Gojek ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Betul, bagus. Kita harus semangat untuk menghidupi keluarga. Kemudian menjadi YouTubers ya. Ya dulu orang dihina bikin-bikin video, apa itu bisa hidupin anak orang dari situ, bisa lamar orang dari situ. Waduh, pokoknya dikata-katain lah. Wah, sekarang orang lihat Atta Halilintar, udah diam semua orang. Baru Atta Halilintar, belum ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan YouTuber yang lain ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa jadi solusi di era 4.0 di zaman corona ini? Ya tentunya bisnis online. Bisnis online, Anda mulai jualan, Anda mulai menawarkan sebuah produk ya, atau yang paling simpel ya seperti yang di-sharing-kan sama Ibu Cynthia tadi. Itu yang paling simpel. Kemudian apalagi? Menjadi seleb TikTok. Nah, ini lagi rame ya. Jangan salah Bapak Ibu, duitnya seleb TikTok itu banyak juga loh. Buktinya banyak yang bisa beli mobil dari situ ya. Kemudian menjadi penyanyi cover ya. Ini lagi rame. Dulu kan orang kalau mau jajakin karyanya, itu dia harus melewati festival, audisi, kemudian masuk ke perusahaan recording, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya mereka bersaing di perusahaan recording, kepilih satu yang lainnya gugur gitu kan. Hanya untuk jadi penyanyi. Sekarang sangat simpel. Tinggal cover lagu, tinggal main musik, diupload di YouTube, orang suka, viewersnya banyak, terkenal, dapat duit. Ya kan? Nah, simpel sekali ya. Nah, apapun itu yang jadi solusi orang awam saat ini, nah biasanya orang banyak melirik yang poin yang di tengah. Apa itu? Bisnis online, Bapak Ibu. Nah, cuman bisnis online ini ngeri-ngerinya juga gini. Kalau Anda salah pilih bisnis, misalnya Anda yang bikin produknya, Anda lagi yang jual, Anda lagi yang R&D, habis waktu. Kalau nggak kayak gitu, Anda misalnya Anda lagi yang modalin, Anda beli banyak-banyak terus nggak laku, sulit. Jadi kalaupun udah laku, biasanya apa lagi masalahnya? Tadi yang diceritain sama Ibu Cynthia, yang promosi itu ya, produk ya, toko, nah itu biasanya masalah-masalahnya. Biasanya apa lagi? Udah stok banyak-banyak nggak laku, udah laku nggak tahu lagi gimana cara lanjutinnya karena nggak ada yang ngajarin. Nah, jadi apa yang salah dengan solusi-solusi yang dilakukan sama orang awam tadi? Tidak ada yang salah Bapak Ibu, semuanya benar dan semuanya insya Allah halal. Nah, hanya saja semua yang didapatkan dari pekerjaan tadi itu berupa uang, tapi bukan aset. Nah, ini menariknya. Tadi diceritain sama Ibu Cynthia ya, gimana aset itu bisa menjadi jaminan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti corona ini, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Anda pernah baca di salah satu buku judulnya Cash Flow Quadrant atau di buku apapun itu yang Anda pernah baca ya. Jadi orang-orang kaya di dunia ini itu mereka membangun aset menghasilkan uang, sementara orang-orang biasa itu bekerja menukarkan waktunya untuk menghasilkan uang.
Tidak ada yang salah dengan dua hal itu. Hanya saja yang kedua, ketika orang-orang ini bekerja untuk menghasilkan uang, bekerja untuk menghasilkan uang, bekerja untuk menghasilkan uang, ketika terjadi apa-apa dengan dia, misalnya dia sakit, perusahaannya kolaps, atau ada corona seperti ini, duitnya stop. Karena kenapa? Mereka menukarkan waktunya dengan uang. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka menukarkan waktunya dengan uang? Terjadilah eh, kekosongan rekening. Kenapa bisa terjadi kekosongan rekening, Bapak Ibu ya? Karena pekerjaannya stop, ya, aktivitasnya stop. Nah, sementara orang-orang yang membangun aset ini, mereka membangun aset walaupun terjadi banyak siklus di perubahan ekonomi, aset mereka menghasilkan uang, sehingga ketika mereka tidak bekerja lagi atau terjadi sesuatu dalam bisnis mereka, ya mereka tetap punya aset yang bisa menghasilkan uang, ya. Makanya kemarin pas zaman corona, para pengusaha-pengusaha itu banyak yang nyantai-nyantai aja. Yang pusing itu yang kerja lepas harian, Bapak Ibu, ya. Mungkin ada di antara Anda hari ini yang mengalami itu ya, itu cobaan ya, salah satu pelajaran juga. Karena biasa kan kalau kayak kita, kayak ibu-ibu yang jualan kue harian, akhirnya nggak boleh jualan kue karena nggak boleh keluar, ya akhirnya stop ya. Makanya aset itu sangat penting. Nah, saya nyambung dari apa yang di-sharing-kan sama Ibu Cynthia ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, dari 100% populasi manusia ya, 80% tadi mengerjakan solusi yang dipikirkan oleh orang awam. Mereka bekerja menukarkan waktunya untuk menghasilkan uang, bekerja menukarkan waktunya untuk menghasilkan uang, bekerja menukarkan waktunya untuk menghasilkan uang. Sampai suatu saat ketika mereka sudah tidak bisa bekerja lagi, mereka baru sadar ternyata mereka belum ada tabungan, ya, uangnya mereka belum cukup. Karena kenapa? Hanya sekedar menukarkan waktu, ya. Tetapi ada 20% orang di bumi ini, manusia di bumi ini yang disebut sebagai entrepreneur, pengusaha, ya. Mereka orang-orang yang bekerja membangun aset untuk menghasilkan penghasilan. Sehingga ketika mereka tidak bekerja lagi, ya, mereka tetap bisa menghasilkan penghasilan yang disebut penghasilan pasif, dan itu ada di cash flow quadrant, Bapak Ibu ya. Anda bisa baca kalau mau singkat langsung baca di halaman 97 ya. Nanti dijelasin di situ ya. Nah, jadi Anda bisa cari juga di YouTube sekarang, enak sekali sekarang baca buku tinggal nonton video di YouTube ya. Nah, 20% orang-orang hebat di dunia ini melakukan ini, Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak goyang secara finansial ketika terjadi hal-hal seperti corona, ya, ketika terjadi pemecatan, ketika terjadi apa namanya, perusahaannya tutup, ya mereka sudah memulai membuka usaha, ya. Nah, sekarang pilihan kepada Anda. Anda mau jadi yang 80% orang atau Anda mau belajar untuk jadi yang 20% orang, ya. Nah, Pak, saya pengen nih jadi yang 20% orang, saya pengen bekerja bangun aset untuk bisa dapat penghasilan. Sehingga kalau saya sudah tidak bekerja lagi, saya tetap bisa dapat penghasilan. Ya, ketika Anda memutuskan untuk itu, selamat ya. Tapi pintunya terbuka lagi. Ada 3 pilihan. Anda mau konglomerasi, Anda mau franchise, atau Anda mau network marketing. Nah, konglomerasi itu gimana? Anda bangun perusahaan dari nol. Anda bangun sendiri sistemnya. Kayak gimana tuh perusahaan? Misalnya, Anda bikin produk seperti Coca-Cola. Ya, misalnya Anda bikin soda baru, ya, namanya Coca-Cola, ya kan? Anda bikin soda baru namanya Coca-Cola, Anda riset development, Anda bikin gedungnya, Anda bikin pabriknya, Anda bikin sistemnya, Anda pekerjakan orang, lama. Sifatnya puluhan tahun. Baru akhirnya dijual sahamnya, jadi PT, Bapak Ibu. Nah, itu konglomerasi. Biasanya sifatnya konglomerasi itu butuh modal gede, waktunya itu butuh waktu lama, tempatnya tidak bisa di sembarang tempat, ribet. Tapi kalau dia gede, wah itu gedenya gede sekali, Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan besar sekarang ya, kalau lagi di Jakarta ya di gedung-gedungan itulah. Itu konglomerasi. Tapi percaya sama saya, yang bangun bukan dia. Yang bangun biasanya ayahnya atau kakeknya ya. Nah, kenapa? Karena butuh waktu lama. Nah, kemudian, Pak, saya ini punya duit, saya pengen buka usaha tapi nggak mau konglomerasi. Nah, Anda bisa pilih franchise.
franchise, Anda kalau mau buka McD misalnya, KFC misalnya, atau Janji Jiwa ya kan, nah boleh kalau Anda mau buka. Nah, sesuaikan sama keuangan Anda ya. Hanya kelemahannya apa Bapak Ibu semua, kelemahan dari franchise ini biasanya dia butuh modalnya itu besar di awal, ya, modalnya besar. Kalau kalau franchise saja besar, apalagi konglomerasi Bapak Ibu. Franchise ini biasanya dia start dari ratusan juta. Franchise-franchise ternama ratusan juta. Kayak Janji Jiwa, Indomaret, oh itu udah ratusan juta tuh startnya Bapak Ibu. Ya. Dan kita belum tahu juga long lastingnya berapa lama, 5 tahun kah? Ya. Kalau kita mau, Pak, saya mau yang sudah terbukti apa? Ya udah yang sudah terbukti McD, KFC dan lain-lain. Nah, tapi modalnya berapa? Modalnya miliar Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, kita bisnis mau cari uang atau ngeluarin duit? Cari duit dong. Ya, di awal-awal udah keluarin Nah, pertanyaan selanjutnya, kita punya nggak di rekening uang yang nilainya Nah, nggak punya. Gitu. Jadi, pilihan kedua juga ini berat. Nah, di negara-negara berkembang seperti Cina, seperti Amerika, di Eropa ya, industri-industri mereka maju ya, karena ada jenis pekerjaan ketiga, ada jenis tawaran bisnis untuk membangun aset yang ketiga. Apa itu namanya? Network marketing, Bapak Ibu. Membangun bisnis, tapi modalnya murah, mudah dijalankan, ada yang ajarin, produknya udah ada, sistemnya udah ada, lagi hasilnya jelas. Nah, kayak gimana? Kayak yang tadi udah diceritain sama Ibu Cynthia ya, di awal. Nah, lebih detailnya gimana? Lebih detailnya Anda ngobrol habis ini sama yang ngundangin Anda. Ya, itu gimana sih network marketing yang kita ditawarin buat bangun aset? Ngobrol, pasti diceritain. Diceritain. Kelebihannya apa? Saya kasih tahu sama Anda kelebihannya. Kalau kita konglomerasi sama franchise, kita bangun bisnis, buka cabang, keluar duit. Terus yang keluar duitnya itu bukan ratus ribu. Yang keluar itu ratus juta, Bapak Ibu. Nah, kalau network marketing ini, kita buka cabang, bukannya keluar duit, malah dapat duit. Itu kelebihannya. Ya. Nah, jadi ini salah satu pilihan yang bisa Anda ambil. Nah, kalaupun kita harus memilih network marketing yang kayak gimana yang baik untuk kita kerjakan. Halo, Bu. Ya, iya, iya. Slide-nya jalan ya? Jalan-jalan. Tapi ngeheng tuh. Iya, dia ngehang nih. Di komputer saya jalan, tapi di ini ngehang. Kenapa ya? Iya, next aja dulu coba. Ya udah. Tuh udah Kita tuh. lanjut ya. Udah ya. Nih konglomerasi sama franchise tersinggung kayaknya. Jadi akhirnya ngehang. Nah, solusi terbaik buat kita-kita yang mau memulai bisnis di era corona ini apa? Network marketing, Bapak Ibu. Saya sudah alami, Ibu Cynthia udah alami. Dan banyak sekali teman-teman yang Bapak Ibu bisa lihat buktinya di Instagram ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sama mereka. Ya. Nah, kemudian Pak, bener nggak sih ini network marketing ini bisa jadi solusi di era corona zaman sekarang? Ya, kita balik lagi, mau bicara fakta atau bicara pendapat? Kalau kita bicara pendapat, ya semua orang pasti mempertahankan pendapatnya. Ya udah kita bicara fakta. Bapak Ibu nanti cari, ini sebenarnya ada videonya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia itu statement kemarin. Di zaman corona, ketika banyak sekali pekerjaan yang harus hilang, banyak sekali orang yang dirumahkan, itu keadaan ekonomi sangat buruk kemarin. Karena banyak pekerjaan yang tidak jalan. Ya. Nah, saya mau upload videonya, cuman saya khawatir hang atau ini terlalu lama ya. Jadi saya summary-kan saja sama Anda apa kata Menteri Perdagangan ya, Bapak Ibu ya. Jadi Menteri Perdagangan itu statement, sorry,
Udah tampil ya? Yang tampil di screen apa ya Bu ya sekarang ya? Apa kata Menteri Perdagangan RI? Nah, oke. Ini sempat keluar nih. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, di Menteri Perdagangan Anda bisa nanti nonton di YouTube. Anda cari aja apa kata Menteri Perdagangan RI tentang direct selling di Indonesia. Ya, saya samarikan sama Anda. Menteri Perdagangan itu kemarin ngomong, dia bilang sektor usaha penjualan langsung itu usaha yang dapat menjaga roda ekonomi Indonesia tetap berputar di tengah pandemi COVID. Gila ya. Menteri Perdagangan loh yang ngomong, sektor usaha penjualan langsung, usaha yang dapat menjaga roda ekonomi Indonesia tetap berputar di tengah pandemi COVID. Di saat semuanya nggak muterin duit, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu bukti bahwa bisnis kita tuh tahan, anti krisis, anti corona. Ya. Nah, saya sama Ibu Cynthia juga udah pernah ngalamin kejadian kayak gini, tapi bukan corona. Dulu kita zamannya dolar naik ya, Bu ya. Di saat dolar naik, itu ekonomi juga goyang tuh. Nah, kita malah senang yang jalanin bisnis direct selling, jualan online. Kenapa? Karena pas dolar naik, reward-nya itu dibayar pakai dolar, bonusnya kita dari dolar. Akhirnya bonus kita bukannya turun, malah naik gitu ya. Nah, kata Menteri Perdagangan, 147 usaha penjualan langsung tahun 2020 itu mencatat terjadi transaksi 14,7 triliun rupiah yang melibatkan 5,3 juta mitra usaha atau 5,3 juta distributor yang jualan online. Dan bonus yang dibagikan ke orang-orang yang jualan online ini mencapai 4,4 triliun rupiah. Ya. Itu di era corona, Bapak Ibu. Ya. Apalagi nggak corona. Ya. Nah, itu makanya industri ini sudah terbukti yang langsung di state sama Menteri Perdagangan tahan krisis, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sangat layak untuk Anda lirik. Survei Kementerian Perdagangan melibatkan 231.208 responden mitra usaha. Ya, sebagian diantaranya itu berstatus pelajar dan mahasiswa. Ya. Nah, jadi fakta tersebut menunjukkan bahwa perusahaan direct selling network marketing sebagai sarana bagi para pelajar-pelajar untuk membangun mental dan kewirausahaan mereka. Untuk pelajar, kalau yang untuk Anda yang sudah punya profesi saat ini bukan lagi sebagai seorang pelajar ya, Anda sudah paham bahwa kita kerja cari duit ya. Tapi hebatnya apa? Pelajar bisa sadar Bapak Ibu dari industri direct selling ini. Dan sekarang kalau Anda lihat buktinya ya banyak sekali pelajar yang sudah bisa beli mobil, banyak pelajar yang sudah bahkan beli rumah Bapak Ibu dari industri direct selling kita. Jadi luar biasa ya. Nah, Pak, saya dari tadi ini penasaran nih, direct selling-nya ini apa yang bagus kita kerjakan? Ya udah, yang tadi diceritain sama Ibu Cynthia ya. Nama perusahaan kita, Anda bisa cari perusahaan kita masuk di mereknya itu brandnya masuk di ASEAN 500 top brand ya. Sekarang lagi menuju Fortune 500. Nah, saya kebetulan akuntansi Bapak Ibu. Jadi buat perusahaan menuju ke Fortune 500 itu tidak gampang. Itu saingannya Coca-Cola, Astra, Toyota ya. Nah, perusahaannya kita ya, supplier kita ya. Jadi perusahaan inilah perusahaan yang memberikan kita fasilitas produk untuk kita jual secara online ya. Perusahaannya perusahaan besar, pabriknya ada pabrik sendiri, asalnya dari Wuking Development, asalnya dari Cina, industrinya letaknya di Wuking Development ya, di area Tianjin ya. Nah, berdirinya udah tahun 95 ya. Masuk Indonesia tahun 2000, berarti Indonesia udah masuk hampir 21 tahun ya. Itu gila ya. 21 tahun udah bertahan di Indonesia, itu udah luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi bahkan sekarang cakupan bisnisnya tersebar di 190 negara. So, ketika Anda mau masuk ke industri direct selling secara online, jangan salah pilih perusahaan, jangan salah pilih supplier. Nanti produknya tidak laku, bisnis bonusnya juga tidak besar. Nah, karena saya sama Ibu Cynthia sudah merasakan, jadi inilah bisnis yang tepat untuk kita kerjakan. Produknya sudah ada, sistem udah ada, bonus udah ada, cara jualan diajarkan sampai berhasil ya. Nah, bahkan ya kalau Anda cek di YouTube di video on the spot ya, ada 7 bos paling royal di dunia ya. Salah satunya Mr. Lee yang supplier kita yang produksi produk yang kita jual secara online ya. Beliau waktu itu memberangkatkan ratusan distributornya yang jualan online itu untuk berlibur ke Eropa ya. Ratusan apa ribuan ya, saya lupa. Nanti Anda nonton sendiri di on the spot. Ada semua kok di YouTube. Ya.
Nah, apa yang paling laris yang biasa dijual? Ya Anda paling paling sering lihat inilah masker spirulina ya. Biasanya kalau masker spirulina itu cocok dijual sama laki-laki cocok, sama perempuan cocok ya. Selebihnya ada banyak, nggak mungkin saya jelaskan sekarang seperti kata Ibu Cynthia tadi karena waktu ya. Nanti Anda tanyakan sama pengundang Anda ya. Nah, sekarang saya mau sharing dikit apa-apa saja yang sudah bisa kita dapatkan secara pribadi ya. Saya pribadi jalankan bisnis ini itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun, saya udah lupa ya berapa, 6 7 tahun ya. Nah, dalam 7 tahun itu eee, saya tidak mengerjakan pekerjaan apapun ya. Ini tim saya di Kendari ya. Kalau Anda lihat kira-kira kalau Anda ketemu orang-orang ini, ada tampang-tampang suksesnya nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya. Satunya kayak preman, satunya nggak pakai baju, satunya ya ustadz nanggung ya. Nah, yang paling kanan itu malahan pakai sarung tapi pakai ini apa ininya topi kepalanya dari Bali ya. Pokoknya nggak jelas lah ini orang-orang ini. Nah, tapi Bapak Ibu waktu itu kita dirikan industri online kita itu di Kendari, itu kita percaya bahwa ini nanti suatu saat akan besar ya. Waktu kita bilang kita foto nih di rumah ini fotonya di rumah saya nih. Kita foto di rumah saya, suatu saat fotonya nanti kita akan ganti sama luar negeri ya. Orang lewat langsung ngeludak. Orang lewat luar negeri matamu ya kan. Nah, nggak percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya begitulah yang saya bilang tadi. Zaman dulu ketika kita kerjakan bisnis online sebelum ada corona, itu orang menganggap remeh. Tapi kita terus lakukan, kita terus kerjakan sehingga itu menghasilkan sesuatu. Beberapa bulan kemudian foto latar rumah kami yang kami impikan itu langsung berubah. Berubahnya jadi apa? Jadi tembok Cina. Nah, dulu orang lain bilang kita itu gila. Sekarang orang yang akhirnya gila lihat kita. Kenapa? Karena perubahannya drastis Bapak Ibu. Ya. Cuman hitungan bulan kita udah bisa dapat bonus luar biasa dan bahkan kita dikasih karena kita berprestasi jadi kita dikasih penghargaan untuk berangkat ke luar negeri gratis ya gratis. Anda modal sempak doang yang penting nggak hilang ya sama jangan hilang paspornya dikasih gratis semua hotelnya makanan dan seterusnya ya. Nah, ini beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di grup saya ya. Ini ada salah satu grup saya bentar lagi Silver Lion juga bisnisnya udah miliaran juga dulu preman di sekolahnya. Beberapa bulan setelah jalankan bisnis ini, beberapa belas bulan akhirnya berangkat ke Paris gratis dari jualan online-nya juga ya. Nah, ini waktu di lantai 2-nya Menara Eiffel dia foto nih. Nah, di lantai 2-nya Menara Eiffel terus dia video call tuh sama istrinya. Dulu masih pacarnya, dia video call. Beb, mau nggak nikah sama saya? Gitu kan, kelihatan kan senyum-senyumnya tuh di ini ya. Wah, cewek kalau digituin kan jawabannya, gimana ya, tapi dalam hati, ya kan. Nah, jadi kalau Anda tidak terlahir tampan, berusahalah menjadi mapan, insya Allah termaafkan ya. Nah, jadi ini grup saya preman dulu. Nah, bisnis online ini merubah beliau luar biasa. Sekarang jadi salah satu yang besar di Sulawesi bisnisnya. Ini namanya Pak Rahmat. Nah, yang ini yang selanjutnya Pak Didin nih, penjual bubur. Kalau Anda zoom tuh, itu celananya sobek-sobek tuh. Penjual bubur sama guru les privat. Nggak jelas juga hidupnya. Nah, setelah itu, nih saya yang foto ini. Fotonya latarnya di tembok Cina, tuh saya bacain ya. Mungkin di Anda nggak jelas tuh. Itu ada tulisannya, Suci Rahma Hamid, I love you. Asik ya. Nah, jadi ini semua sangar-sangar, tapi ini apa, bucin semua ya. Nah, jadi dia di sini juga dia lamar istrinya. Dia bilang mau nggak nikah sama saya? Saya cuma jualan online, tapi insya Allah suatu saat saya bisa keluar negeri bareng, ya kan? Nah, ya udah. Akhirnya dua-duanya ini berhasil melabuhkan hatinya ke pasangannya yang dia lamar dari luar negeri. Jadi kalau Anda saat ini sedang memulai, sabar aja Bapak Ibu. Sabar aja. Suatu saat insya Allah pasti akan jadi bukti ya. Nah, kemudian, ini next aja ya. Ini nggak penting lah. Ya kan? Nah, jadi saya bahas tim saya aja ya. Nah, Bapak Ibu, menariknya apa lagi di bisnis ini? Selain kita selain kita tidak terlalu banyak mengeluarkan effort jalankan usaha, kita juga
bekerjanya tim. Jadi yang berhasil itu bukan cuma sendirian, tapi tim. Kalau di luaran sana Bapak Ibu itu biasanya monopoli. Yang berhasil ya yang punya bisnis. Nah, kalau kita bangun tim, sama-sama bisa berhasil ya. Buktinya saya punya grup yang baru bergabung itu tahun 2000 apa ya? 2019 dia baru bergabung. Kemarin itu dia tembus penghasilan puluhan juta sebulan dari jualan online-nya. Puluhan juta sebulan itu hampir menyamai penghasilan saya yang sudah bergabung itu selama 6 tahun. Jadi siapa bilang bisnis ini, siapa yang bergabung duluan itu yang lebih diuntungkan? Tidak Bapak Ibu, tapi bisnis ini siapa yang lebih kerja keras itu yang dapat hasil lebih besar ya. Nah, jadi sudah dibuktikan ya. Ini kok nggak bisa next ya, Bu ya? Oh, ada video ya? Itu di next. Saya next aja ya. Oke. Itu videonya video Korea kemarin. Kita kemarin trip ke Korea, dapat perjalanan gratis lagi Bapak Ibu dari bisnisnya kita. Nah, jadi awalnya ketika Anda mulai bisnis online ini, ya pasti Anda sendirian lah. Nggak mungkin langsung punya tim. Jadi saya juga dulu dari sendirian. Nah, yang jadi saksi itu Ibu Cynthia tuh. Dulu saya malahan ya nanti Anda bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu Cynthia lah. Dulu saya itu diusir dari kos-kosan di Jakarta. Jadi diusir dari kos-kosan karena nggak bisa bayar kos-kosan. Jadi saya join itu punya utang 60 juta. Jadi kalau hari ini ada di antara Anda yang mau pengen mulai bisnis online tapi nggak punya duit, ya saya lebih parah daripada Anda, Bapak Ibu. Jadi saya itu bukannya nggak punya duit, tapi punya utang. Nah, berarti minus. Kalau Anda masih nggak punya duit, saya malahan minus ya. Saya waktu itu punya utang 100 jutaan kalau nggak salah. Nah, jadi karena nggak punya duit buat bayar kos-kosan, akhirnya saya diusir dari kos-kosan, saya tinggal di Stokis, tempatnya kita packing buat kiriman-kiriman online. Jadi hari-hari itu saya tinggal di Stokis, nyapu di Stokis, packing-packing barang-barang ya. Tapi saya sambil ngerjain bisnis saya, sambil ngerjain ya. Dari sendiri, jadi berdua, bertiga, jadi berempat, berlima, sampai akhirnya saya punya tim penjualan online tuh ratusan sampai ribuan, Bapak Ibu. Ya, itu kita lalui fase per fase. Ya. Tadi saya pengen upload sebenarnya yang zaman-zaman dulu perjuangan sama Ibu Cynthia tuh kita di Stokis dulu. Saya pengen upload, cuman saya lagi nggak bawa filenya. Jadi ini saya minta maaf karena filenya ala kadarnya nih Bapak Ibu. Jadi lagi di luar, filenya ala kadarnya nggak bawa. Jadi saya nyari, dulu kita makan nasi goreng itu satu nasi goreng itu dibagi dua sama yang jaga Stokis. Saking miskinnya. Nah, sekarang bisa beli ratusan sampai ribuan piring nasi goreng ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dari bisnis online ya. Nah, sombong dikit boleh lah ya. Nah, ini salah satu bukti juga ya kita balik lagi saya bilang apa? Ya kalau kita bicara pendapat ngapain lah. Udah capek lah kita dengerin orang-orang buzzer-buzzer itu bicara pendapat Israel, Palestina, bumi itu datar, apalah segala macam. Udah capek lah kita dengerin yang kayak gitu-gitu. Nah, kita pengen lihat bukti dan fakta yang bisa kita kerjakan sehingga itu bisa merubah hidup kita, Bapak Ibu. Ini salah satu grup saya, dia mulai dari masih SMA. Nah, kemudian dia kuliah, bayar kuliah sendiri, dapat trip gratis ke Vietnam, itu yang di tengah, kalau Anda bisa Zoom, itu dia bayarin hutang keluarganya dia. Nilainya belasan juta, kalau tidak salah, yang sudah tidak dibayar bertahun. Nah, kita itu. Nah, ini supir PT-PT. Kalau Anda lihat tuh ya, paling kiri masih supir angkot tuh. Ini grup saya juga, sekarang udah menuju bintang 8, omsetnya juga udah miliaran. Dulu supir angkot, kemudian yang paling kanan dia trip gratis ke Hong Kong ya. Jadi tadi pelajar udah ada, supir angkot. Nah, ini preman nih. Ini grup saya preman nih. Anda kalau ketemu itu yang paling kiri yang gondrong di lampu merah, Anda nawarin bisnis atau Anda lari? Lari ya. Nah, sekarang udah berubah juga. Alhamdulillah udah jadi penerima Success Trip, udah keluar negeri juga ya. Udah bintang 8 juga, omsetnya juga udah miliaran ya. Nah, ini perwakilan dari ASN. Jadi ada juga grup saya yang PNS Bapak Ibu. Ibu Dewi ya. Ini tadi Ibu Dewi yang dilamar sama Pak Rahmat tadi itu di atas Menara Eiffel. Nah, akhirnya sekarang suami istri ngerjain bisnis ya, bareng-bareng. Nah, ini Ibu Erna.
Ibu Erna ini salah satu grup saya juga, dia kepala cabang bank swasta ya. Jadi kalau ada orang yang sekolah tinggi-tinggi, cari kerja untuk jadi kepala cabang. Nah, dia kepala cabang malah jualan online Bapak Ibu. Nah, jadi ada apa dengan bisnis kita? Seluar biasa itukah bisnis kita sampai berbagai macam latar belakang itu malah mengerjakan bisnis kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi Anda sangat layak untuk dapat kerjakan bisnis ini. Pokoknya selesai dari sini langsung tanyakan sama pengundang Anda semua. Trip-trip gratis, kalau nanti Ibu Cynthia bisa share lah ke Anda lebih banyak lah. Nah, ini saya cuman ada beberapa nih file-filenya. Ini Thailand, ini China Temple of Heaven, ini Valencia, ini di Camp Nou. Ada yang suka bola nggak di sini Bapak Ibu? Nah, kalau ada yang suka bola terus belum pernah ke stadionnya, nah berarti Anda kalah sama saya. Saya nggak suka bola tapi saya udah pernah ke stadionnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu hebatnya bisnis kita. Nah, ini di Menara Eiffel. Ini ada cerita bagusnya nih. Jadi Menara Eiffel itu kan 7 keajaiban dunia Bapak Ibu. Saya bisa nyentuh 2 keajaiban dari 7 keajaiban dunia itu dari jualan online. Nah, kita di sini dapat hotelnya itu yang jendelanya itu dibuka langsung menghadap ke Menara Eiffel. Di situ saya ngomong, saya bilang, kalau bukan karena utang 80 juta, 100 juta, kalau bukan karena berani memulai untuk jualan online, saya nggak bakal nyentuh tuh besinya Menara Eiffel dan temboknya tembok Cina, Bapak Ibu. Jadi, bisnis ini itu memberikan saya itu hal-hal yang lebih dari apa yang saya harapkan. Waktu itu saya niatnya cuma buat membayar utang, Bapak Ibu. Jadi kalau ada di antara Anda hari ini yang lagi susah-susahnya, yang malah Anda punya hutang, berpikir positif lah. Mungkin itu jalannya Tuhan untuk mempertemukan Anda dengan usaha ini. Kalau ada di antara Anda sekarang yang lagi hancur-hancurnya kehidupannya, mungkin sisi positifnya itulah alasan Anda kenapa lewat orang yang mengundang Anda dipertemukan sama Tuhan bisnis ini. Ya, semoga kalau Anda bisa ambil positifnya, Anda bisa jadi orang-orang yang berhasil berikutnya, Bapak Ibu ya. Ini habis ini ada trip ke Korea, tapi kita langkain aja. Kita next aja. Nggak perlu diputar lah. Oh, keputar ya? Bapak putar aja, Pak. Putar aja. Janganlah saya malu lah. Asik. Nanti Bapak Ibu bisa follow di Instagram aja. Nanti lihat-lihat di Instagram ada trip-tripnya. Kemarin kita terakhir ke Korea, nanti tanya Ibu Cynthia lah. Ke Korea kemarin tuh asik banget. Yang berangkat ratusan orang. Kalau tidak salah busnya itu satu bus 40, itu kalau tidak salah itu lebih dari belasan bus. Itu dikasih fasilitas gratis ya. Nah, ini saya bercandaan nih. Saya bilang kenapa laki-laki harus sukses? Karena cewek tahu mana menara MTQ, mana menara Eiffel ya kan. Nah, menara MTQ itu di Kendari. Canda-canda doang Bapak Ibu ya. Nah, ini juga yang saya dapat, terakhir dapat mobil Niaga sama motor. Dikasih 18 juta sama mobil dapat 180 juta. Itu dikasih cash. Saya masih ada bukti transfernya nih. Itu masih ada tuh bukti transfernya tuh. Dapat langsung. Yang bukti transfer motor udah hilang waktu itu. Soalnya di BB. Kita udah ganti Android. Nah, kemudian dari hasil usaha ini juga, alhamdulillah saya bisa investasi, beli-beli tanah, kemudian beli rumah. Ya. Saya nggak sempat masukin semua di sini. Intinya Bapak Ibu, semua hal yang diimpikan sama orang, kenapa mereka bekerja? Karena mereka bekerja untuk menghasilkan uang. Uangnya untuk apa? Untuk mewujudkan impian-impiannya mereka. Beli tanah, beli rumah, menikah, beli mobil, sekolahin anak. Nah, saya mau kasih testimoni sama Anda, saya dan Ibu Cynthia adalah orang yang telah membuktikan bahwa dengan mengerjakan bisnis online ini, kita bisa menghasilkan uang yang bisa mewujudkan juga impian-impian yang dikerjakan dan diimpikan sama orang lain itu, Bapak Ibu. Dan sudah banyak sekali buktinya, bukan cuma kami berdua, tapi sangat banyak orang yang sudah buktikan. Ya. Kemudian saya juga bantu renovasi rumah orang tua. Ya. Nah, terakhir ini saya bantu orang tua itu buat karena di rumah sudah tidak ada parkiran mobil lagi. Orang tua ngeluh, ini gimana nih kita mau parkir mobil? Kalau bisa kita cari lahan, soalnya nggak ada parkiran. Ya udah,
karena ibu saya minta itu, ya udah akhirnya kita beli rumah yang di sampingnya untuk parkiran mobil, ya. Nah, jadi itulah hebatnya bisnis online. Jadi kita tidak tergantung sama UMR. Kalau UMR itu kan 3 juta, 3.300.000, berapa tahun kemudian jadi sekian juta. Nah, kalau bisnis online, hari ini penghasilan Anda 3 juta, besok Anda butuh 10 juta, Anda bisa kerja untuk itu. Hari ini penghasilan Anda 10 juta, besok Anda butuh 100 juta, Anda bisa kerja keras untuk itu. Itulah hebatnya bisnis, Bapak Ibu. Dan menariknya, yang kita tawarkan malam ini bukan cuma bisnis, tapi bisnis yang membangun aset, yang suatu saat aset itu, ketika Anda tidak kerjakan lagi, tetap menghasilkan uang, dan suatu saat aset itu bisa diwariskan ke anak keturunan Anda, Bapak Ibu. Ya, itu menariknya ya. Nah, terakhir dari saya, Bapak Ibu, karena ini udah malam, setelah ini Anda sharing lebih banyak sama para pengundang Anda, saya mau bilang sama Anda, apapun masalah Anda sekarang, entah Anda kena dampak dari COVID-19, entah Anda kena dampak dari corona, entah Anda sekarang lagi bermasalah keuangan secara keluarga, atau sekarang Anda lagi jadi titik-titik terdalam di hidup Anda, nah, lihat positifnya, mungkin itu adalah cobaan dari Tuhan. Saya juga sekarang tidak bisa berdiri dan tidak bisa Endingnya sinyalnya kemana? Nah, berbicara di hadapan di layar Anda sekarang ini, Bapak Ibu. Mungkin saya juga masih 80% yang di luar sana, bukan orang-orang yang 20% mengerti semua. Ini Anda juga belum mengerti semuanya. Mulailah dan pelan-pelanlah untuk mengerti, pelan-pelan berjalan menuju kesuksesan Anda. Kenapa? Karena tidak ada langkah ke 1000 kalau tidak ada langkah pertama, Bapak Ibu. So, when life knock you down, you have two choice. Stay down or get up. Ketika hidup memaksa Anda untuk jatuh terseok-seok, Anda punya pilihan. Tetap di bawah atau bangkit, Bapak Ibu ya. Semoga Anda jadi orang-orang yang bangkit berikutnya, dan Anda menjadi orang-orang yang bukti-bukti berikutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu malam ini sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, mohon maaf juga kalau jaringannya jelek-jelek, maklum ya, di pelosok Bapak Ibu ya. Ibu Cynthia, terima kasih udah undang ya. Mohon maaf sama-sama. ala kadarnya. Saya justru yang terima kasih sekali sama Pak Ale. Masya Allah, udah lama nggak ketemu, makin sukses ya Pak. Amin, Amin. sama-sama. Keren. Nanti gantian lagi Ibu Cynthia yang main-main ke Sulawesi. Siap. Ntar kalau corona udah beres ya. Betul. Oke teman-teman, saya cukupkan ya malam ini ya. Terima kasih loh udah ngundang saya, mau berbagi sama saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ale, terima kasih banget ya buat waktunya. Semoga ilmunya nih jadi menginspirasi kita semua, jadi lebih semangat buat mulai. Kalau Pak Ale mau duluan, boleh Pak Ale? Siap, saya Ya. izin pamit duluan ya. Ya, terima Selamat kasih. berjuang teman-teman. Siap. Thank you Pak Ale. Oke.